bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Pernah suatu ketika saya berkunjung di salah satu umat, keliling satu persatu, tibalah di salah satu umat yang sendirian, seorang bapak, karena istrinya sedang kerja ke luar kota. Ketika saya bersama dengan ketua lingkungan masuk ke rumah, lalu dipersilakan duduk, lalu yang punya rumah, si bapak itu langsung delosor ngarep pintu. Delosor itu ya duduk, kakinya ya silo, dan kemudian hanya di depan pintu. Rumahnya kecil. "Pak, duduk sini sebelah saya." Apa yang kemudian keluar dari mulut dia, saya tidak menyangka. Saya itu siapa toh Romo, kok kerawuan Romo ya. Saya itu siapa sih Romo, kok kedatangan Romo. Lah memang orang ini kalau ke gereja ya tidak rutin, bolong-bolong, dan kalau duduk biasanya di belakang, sehingga wajah saya itu tidak dia tangkap secara persis, hanya blegernya. Oh, kalau Romo Dadang itu pendek. Nah, ketika berjumpa di rumah tahu, oh Romo Dadang itu seperti ini ya. Nah, ungkapan yang menarik, siapa saya kok Romo bisa berkunjung ke rumah saya? Loh, siapa saya kok saya mengunjungi Anda? Begitu kan, bisa jadi sebaliknya. Nah, hari ini kita mendengar pernyataan yang kurang lebih sama. Elisabet ketika dikunjungi Maria, kalimatnya sama. Siapakah saya ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kalau umat saya tadi, mengapa dia bertanya seperti itu? Karena tidak percaya diri, merasa cari gitu kan, merasa banyak kesalahan dan seterusnya, dan selalu, sehingga kedatangan saya itu kedatangan yang tidak menggembirakan tapi mencemaskan. Nah, sementara Maria datang kepada Elisabet, kedatangan yang menggembirakan, sehingga Elisabet mengatakan, "Siapakah saya ini?" Pertanyaan itu mau menandakan keheranan Elisabet terhadap dirinya yang sungguh mendapat anugerah dikunjungi oleh ibu Tuhan. Dan ini adalah perjumpaan orang-orang yang beriman. Maka pertanyaan siapakah aku ini sebetulnya adalah pertanyaan sesama orang beriman. Orang yang terus percaya dan mengandalkan sabda Tuhan, mengandalkan rencana-rencana Tuhan, mempercayai kehendak Tuhan. Dan siapakah aku ini pun menjadi bahan refleksi kita. Siapakah saya ini yang sudah beberapa hari mempersiapkan diri dan akan kerawuan kedatangan Tuhan di masa Natal. Bacaan pertama tadi menjelaskan kepada kita betapa kehadiran Tuhan itu menjadi sumber sukacita, sumber kegembiraan, hadir di tengah-tengah umat Israel, dan Allah menjadi kekuatan dan sumber sukacita. Maka kalau merenungkan persiapan Paskah, apakah kita juga bisa mengatakan seperti itu, meniru Elisabet? Siapakah aku ini?
yang sebentar lagi akan merayakan Natal, yang diterima oleh Tuhan, yang akan kedatangan Tuhan dalam hati kita. Nah, kalau itu kita sanggup bertanya, maka kita bisa belajar dengan Maria juga. Percaya kepada Tuhan agar menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, terutama ketika kehendak Allah sungguh terwujud dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan tinggal di hati kita dengan penuh sukacita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.